Hadirilah pengajian rutin pembahasan Kitabut Tauhid bersama Al-Ustadz Al-Manazil Billah, LC, Hafizahullahu Ta'ala setiap hari Kamis, pada maghrib sampai dengan selesai, di Masjid Jami, Al-Janatain, Ledok Sari, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Silahkan scan barcode Google Maps untuk mengetahui lokasi Masjid Jami, Al-Janatain. Ikuti channel YouTube Rumbia Mengaji. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan tersebut dari berbagai macam fasilitas-fasilitas kehidupan yang mana tidak ada yang bisa memberikan nikmat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menghitung-hitungnya, maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan apabila engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa. Dan sesungguhnya manusia itu sangat berbuat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, nikmat diberi waktu luang dan menggunakan waktu tersebut dan kesehatan tersebut untuk menuntut ilmu agama. Di mana Nabi tegaskan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan di antara manusia itu lalai, yaitu diberi sehat dan diberi kesempatan waktu luang. Sehingga dengan adanya dua nikmat ini, kita diberi nikmat lagi oleh Allah, yaitu dimudahkan untuk menggunakannya beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah yang paling agung di masa-masa fitnah seperti ini adalah dengan menuntut ilmu agama. Karena itu merupakan jalan menuju surga yang tercepat. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga amalan-amalan di dalam amalan-amalan soleh untuk mengantarkan seseorang kepada surganya Allah itu banyak, dengan berjihad, dengan bersedekah, dengan membantu orang lain. Namun yang tercepat dari itu semua adalah yaitu dengan menuntut ilmu agama, karena dengannya dia akan mendapat sekian banyak pengetahuan-pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang dengan amalan-amalan atau dengan ilmu tersebut di dalamnya ada amalan-amalan yang ringan yang memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita pembahasan pada Kitabut Tauhid, yaitu kita sedikit menyinggung tentang pembahasan al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita akan sedikit melanjutkan tentang pembahasan puasa, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan puasa, sehingga butuh bagi kita pengetahuan ilmu agama berkaitan dengan puasa, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam pelanggaran dan kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada, bahwasanya beliau bersabda ketika haji wada, haji perpisahan. Dan ini disebutkan di dalam kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada wajah seseorang ketika dia mendengar hadis-hadis itu. Wa wa'aha, kemudian dia menghafalnya kemudian mengamalkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faruba hamil fiqhin laisa bifaqih. Namun terkadang orang yang menyampaikan hadis itu tidak faqih. Dia hanya menyampaikan hadis namun dia tidak mendalami hadisnya. Di dalam riwayat yang lain, farubah hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang menyampaikan hadis itu dia tidak faqih dan dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Artinya apa? Terkadang seorang guru, seorang ustadz atau orang yang menyampaikan hadis, terkadang dia memahami hadis yang dia sampaikan. Terkadang ada juga, dan ini banyak, dia menyampaikan hadis namun dia tidak memahami kandungannya, tidak memahami bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan terkadang juga orang yang mendengarkan hadis itu dia mungkin derajatnya di bawah orang yang menyampaikan hadis. Namun ada juga kata Nabi, farubaha min fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang mendengarkan hadis, itu para hadirin, itu dia lebih faqih, lebih dalam ilmunya daripada orang yang menyampaikannya. Dan ini juga terkait dengan keikhlasan seseorang, niatnya di dalam menuntut ilmu agama. Sehingga bisa jadi orang yang menyampaikan ikhlas, bisa jadi orang yang mendengarkan lebih ikhlas lagi. Kemudian Nabi mengatakan, salasun la yuqulu alaihina qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang seharusnya hati seorang mukmin itu penuh dengan 3 perkara ini. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Dia memurnikan amalnya, mengikhlaskan amalannya karena Allah. Wa munasahatu li a'immatil muslimin, kemudian dia menasihati para pemimpin kaum muslimin. Artinya dia menasihati ketika terjadi kesalahan-kesalahan, dia menasihati seperti yang sedang viral saat ini. Ketika pemimpin kita salah, ya berarti dinasihati. Sehingga yang pertama itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian dia harus memiliki sifat yang kedua, dia harus memiliki sifat menasihati para pemimpin. Karena agama Islam ini adalah agama yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini bukan agama yang kacau. Ya. Apabila semua orang, ya, semua rakyat, semua, ya kalau bahasa sekarang, semua netizen berkomentar sehingga semuanya menyalahkan pemerintah, maka akan terjadi kekacauan. Akan tetapi agama itu ada aturannya, menasihati pemimpin secara baik-baik. Karena apabila kita mengumbar kesalahan mereka di khalayak ramai, tentu tidak mendapatkan solusi. Kemudian yang ketiga beliau katakan waluzumu jama'atihim. Dan senantiasa bersama mereka para kaum muslimin dan pemimpinnya. Artinya seorang yang mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, pasti dia tidak suka mencela pemimpin. Kalau ada salah, dinasihati. Ketiga, dia berusaha untuk bersama para pemimpinnya. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim. Karena doa mereka itu menghimpun dari belakang mereka. Artinya apa? Doanya mereka kaum muslimin dan juga para pemimpin itu
banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tentang mengikhlaskan niat ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wajah yang cerah, yang penuh cahaya bagi orang yang mendengarkan hadis Nabi kemudian menghafalkan dan mengamalkannya. Ini juga merupakan keutamaan seorang yang banyak mempelajari ilmu agama, sehingga semakin dia mendengarkan hadis Nabi kemudian dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada wajahnya. Kemudian Nabi menjelaskan, dan bisa jadi orang yang menyampaikan hadis itu tidak memiliki ilmu agama, namun bisa jadi orang yang menyampaikan hadis itu menyampaikan kepada pendengar yang ilmu agamanya lebih dalam darinya. Kemudian ada 3 perkara yang seorang mukmin itu harus memiliki 3 perkara ini, yaitu dia mengikhlaskan niatnya di dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menasihati pemimpin kaum muslimin, kemudian dia senantiasa bersama kaum muslimin, bersama pemerintah, penguasa dan juga kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ini hadis ini dalam riwayat Al-Bazzar dengan riwayat dengan sanad yang hasan. Kemudian beliau mengatakan dari hadis Ad-Dhahhak bin Qais radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki." Aku sebaik-baik syarikat. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah adalah sebaik-baik syarikat. Itu syarikat itu seseorang berbisnis, berteman. Jadi dia memiliki teman dalam bisnis, misalnya dia ada 2 orang yang bekerja sama, kerjasama. Ada 2 orang di dalam berusaha, dia kerjasama. 2 orang ini namanya serikat, atau dengan kata lain bersekutu. Maka di sini Allah bersabda, "Ana khairu syarikin." Aku adalah syarikat yang terbaik. Artinya apa? Allah jelaskan, "Faman asyraka ma'i syarikan." Barang siapa yang menyekutukan aku dengan sekutu yang lain di dalam ibadah, fahuwa li syariki, maka ibadahnya itu untuk syarikatku, aku tidak membutuhnya. Sehingga apabila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada padanya bagian manusia, maka Allah tinggalkan amal ibadah kita. Artinya apa? Kita harus mengikhlaskan ibadah, niat memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia. Karena banyak di antara manusia ketika dia melakukan amal ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan umroh, melaksanakan jihad, atau dia mungkin membaca Al-Quran, dia mengharapkan pahala dari manusia. Ya, sekarang kita bisa melihat ya, konten-konten kreator yang ada padanya bacaan-bacaan Al-Quran. Walaupun niat itu ada pada hati mereka, niat ada pada hati mereka, namun yang kita khawatirkan adalah niat tersebut terkotori karena dia terlihat oleh orang lain, sehingga dikhawatirkan ada rasa riya yang muncul di dalam dirinya agar terdengar suaranya indah dan semisalnya. Sehingga di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki." Aku sebaik-baik syarikat. Barang siapa yang menyekutukan, berserikat dengan aku di dalam beribadah, menyekutukan aku di dalam ibadah, maka ibadahnya itu untuk sekutuku, alias apa? Untuk yang dia inginkan pujian padanya. Sehingga Allah tinggalkan dia dan sekutunya. Ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum, wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah
amalan-amalan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu illa ma khulusa lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu hadza lillahi walirrahim, dan janganlah sekali-kali kalian itu berkata ini untuk Allah dan juga untuk kerabat. Fa inna hadzal rahim, berarti itu untuk kerabat, untuk manusia. Wa laisa lillahi minha syai'un, dan Allah tidak memiliki bagian sama sekali. Wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum, dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan amalan ini untuk Allah dan juga untuk wajah-wajah kalian. Artinya apa? Untuk sanjungan-sanjungan manusia. Fa innaha liwujuhikum, maka sesungguhnya amalan itu untuk sanjungan-sanjungan manusia dan tidak ada padanya sama sekali bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia tidak memurnikan ibadah sehingga Allah tidak menerima amal ibadahnya. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia itu seluruhnya terlaknat dan juga yang ada di dalamnya terlaknat. Illa ma ubdhiya bihi wajhullah, kecuali yang ada padanya atau kecuali amalan-amalan yang diharapkan padanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ukuran atau barometer amalan hati itu dengan keikhlasan seseorang. Sehingga apabila dia sudah kembali kepada hatinya, berarti barometernya adalah hadis ini. Tergantung bagaimana niatnya. Ketika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan cepat atau lambat amalan seseorang itu ikhlas atau tidak. Sebaliknya, jika dia melakukan amalan karena sanjungan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan tunjukkan. Dan biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurangi padanya keberkahan. Sehingga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Wa asyara bi asabihi ila sadrihi wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik-fisik kalian dan juga kepada rupa-rupa kalian. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan juga kepada amalan-amalan kalian. Sehingga yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam semua ibadah, ya, termasuk di antaranya adalah amal ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan lakukan, adalah bagaimana Allah melihat kepada hati kita, niat kita di dalam berpuasa ikhlas karena Allah atau karena manusia. Dan juga Allah melihat wa a'malikum, selain Allah melihat hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihat kepada amalan-amalan kita. Sehingga apakah amalan kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Sehingga apabila sebagian orang mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, karena yang Allah lihat itu hanya hati. Nah, ini juga kurang tepat, ya, karena pada potongan hadis akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian, disebutkan dalam riwayat yang lain Allah juga melihat kepada amalan-amalan kalian. Jadi hati dilihat, amalan dilihat. Sehingga dari hati di situ terkandung padanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, itu adalah indikator amalan hati. Oh, ini seorang ini ikhlas atau tidak, kita tidak bisa menghukumi, karena itu tergantung dengan niat dia yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau amalan dia ini salah atau benar, ya, amalan lahiriahnya, nah itu tergantung pada potongan hadis di sini wa amalikum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amalan-amalan kalian. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Sehingga di dalam hadis yang mulia ini, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, tertolak. Ini adalah ukuran amalan zahir. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya, tentang keikhlasan, itu adalah ukuran amalan batin. Sehingga tidak bisa dicampur adukkan. Misalnya ditegur, Mas atau Bapak, Ibu, perbuatan ini salah karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini benar atau bagus, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya. Kemudian dia menjawab, ya kan yang penting niatnya. Nah, ini kurang tepat ya, karena amalan yang kelihatan itu indikatornya adalah Nabi, sedangkan amalan batin, nah itu baru tergantung kepada niat masing-masing dari seseorang. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam masih satu kali lagi hadis tentang niat, karena niat ini adalah inti pokok dari tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya di dalam kehidupan ini Allah menciptakan fasilitas kehidupan agar kita beribadah. Dan maksudnya beribadah adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih berkaitan dengan mengikhlaskan niat. Beliau bersabda, "Salasun uqsimu alaihinna." Ada 3 perkara yang aku bersumpah agar kalian benar-benar menjalankannya. Wa uhadditsukum hadisan fahfadhu, dan aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis dan hendaklah kalian menghafalkannya. Jadi Nabi sudah berpesan ya, aku sampaikan kepada kalian ada 3 perkara yang aku bersumpah kepada kalian tentang 3 perkara ini. Berarti 3 perkara ini penting, dan aku menyampaikan kepada kalian hadis ini dan hendaklah kalian menghafalkannya. Beliau bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Yang pertama, tidak akan berkurang ya harta seseorang ketika dia keluarkan untuk sedekah, walaupun hanya 1.000 rupiah, itu tidak akan berkurang. Justru yang 1.000 itu abadi. Nah, dia akan mendapatinya insya Allah di akhirat. Sehingga di sini Nabi memberikan motivasi, tidak akan berkurang harta yang habis dikeluarkan untuk bersedekah. Walaupun sepintas mungkin saat itu habis uang di dompet, tinggal ya 50.000, ya ada pecahan 20.000, 2.000, 10.000, kemudian dia berikan untuk ya di jalan Allah 20.000, maka akan berkurang menjadi 30.000. Sepintas akan berkurang. Namun sejatinya yang 20.000 inilah yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, "Wala dzulima 'abdun madlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan." Dan tidaklah seorang hamba itu dizalimi, ya, dia dizalimi, dia padahal dia benar, tapi dia dizalimi, dia dituduh bersalah. Kemudian dia bersabar. Illa zadahu Allahu 'izzan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan ini kita banyak melihat dari para ulama yang mereka dipenjara oleh para khalifah di masanya, akan tapi mereka bersabar dan Allah Subhanahu wa taala semakin mengangkat derajat mereka walaupun mereka itu berada di dalam penjara. Salah satunya Ibnu Qayyim dan juga gurunya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin." Dan tidaklah seorang hamba membuka untuk dirinya pintu meminta-minta, ya meminta-minta ya, bukan pada tempatnya. Artinya meminta-minta itu haram, diperkecualikan padanya beberapa hal. Yang diantaranya adalah dia seorang musafir, kemudian dia orang fakir, dan dia seluruh orang-orang di sekitarnya memang dia mengakui dia fakir. Kemudian yang ketiga ada satu lagi yang lupa. Yang jelas meminta-minta itu diharamkan kecuali 3 hal. 3 hal ini. Di sini Nabi mengatakan, dan tidaklah seorang hamba itu membuka untuk dirinya pintu meminta-minta kepada manusia tanpa kebutuhan, kecuali Allah akan membuka untuk dirinya pintu kemiskinan. Semakin meminta, semakin miskin. Nah, semakin meminta, semakin miskin. Ya mungkin bisa jadi rumah yang di kampungnya itu besar, namun di kota dia meminta-minta. Ya seperti yang viral ya, di perempatan jalan dia meminta-minta, namun ternyata setelah dikoreksi, setelah ditelusuri, di kampungnya rumahnya luar biasa mewah. Ya mungkin sepintas saja, namun mungkin tidak ada padanya keberkahan. Karena di sini Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba membuka padanya pintu meminta-minta, ya yang bukan pada kebutuhan, kecuali Allah buka padanya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Wa uhadditsukum haditsan fahfaduh. Kemudian Nabi mengatakan lagi, dan aku menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah hadis ini. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang, ya 4 golongan. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 golongan. Nabi menyebutkan ada 4 golongan dunia ini. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fi rabbah. Seorang hamba yang Allah karuniakan padanya harta dan ilmu, yang dengannya dia bertakwa kepada Allah. Dia menggunakan fasilitas-fasilitas kehidupan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Wa yasilu fihi rahimahu, dengannya dia menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah memiliki harta, dia juga memiliki ilmu, dia gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Fahadha bi afdalil manazil, maka orang ini adalah merupakan sebaik-baik ya kedudukan. Atau orang yang memiliki anugerah seperti ini berarti dia memiliki kedudukan yang tertinggi. Dia memiliki harta dan dia juga memiliki ilmu agama. Dia gunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah, maka dia mendapati posisi atau kedudukan yang tertinggi. Wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan, dan ada lagi yang kedua, seorang hamba Allah karuniakan padanya ilmu agama, namun Allah tidak karuniakan padanya harta. Dia punya ilmu namun dia miskin. Kalau yang pertama tadi dia punya ilmu kaya, dan itu sebaik-baik atau derajat yang paling tinggi. Maksudnya dia digunakan untuk ketaatan ya. Nah, kemudian yang kedua, dia hamba memiliki ilmu namun dia tidak memiliki harta. Fahuwa shadiqun niyah. Dan ini sisi pembahasan kita. Akan tetapi dia memiliki niat yang jujur. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'un. Kemudian dia berandai-andai, seandainya aku memiliki harta seperti fulan, maka aku akan beramal seperti fulan. Ya, aku akan bersedekah untuk menolong orang, akan seperti ini dan seterusnya. Fahuwa bi niyyatihi, berarti dia mendapatkan niatnya dan balasan keduanya itu sama. Subhanallah. Balasan bagi keduanya sama. Yang pertama dia punya harta dan ilmu, dan yang pertama disedekahkan di jalan Allah. Yang kedua dia punya ilmu saja, nggak punya harta, namun dia memiliki niat. Seandainya dia memiliki harta, dia akan bersedekahkan. Dia akan mensedekahkan. Apa kata Nabi SAW?
fa ajruhuma sawa. Pahala keduanya ini sama. Mengapa? Karena orang yang kedua memiliki niat yang jujur walaupun dia belum memiliki harta. Kemudian yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, ada seorang hamba yang Allah berikan padanya harta namun Allah tidak berikan padanya ilmu agama. Apa yang terjadi? Yukhbitu fi malihi bighairi ilm, sehingga dia habiskan hartanya tanpa dasar ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tidak mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya untuk kemaksiatan. Semakin dia memiliki harta untuk kemaksiatan, untuk melakukan dosa-dosa. Fahadha bi akhbathil manazil, maka orang yang seperti ini, yang ketiga ini, itu derajatnya paling rendah di antara keempat orang ini. Nah, kalau yang pertama diberi harta dan ilmu, derajatnya paling tinggi. Yang kedua, memiliki ilmu tidak memiliki harta, namun niatnya seperti yang pertama, maka pahalanya sama. Yang ketiga, dia memiliki harta namun tidak memiliki ilmu, digunakan untuk maksiat, maka ini derajatnya paling rendah. Kemudian beliau melanjutkan, wa abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman. Dan yang keempat, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan baginya harta, tidak juga ilmu. Orang yang keempat, dia tidak memiliki harta, ya bukan orang kaya, orang miskin, dan dia juga tidak memiliki ilmu. Ya, sudah miskin, ya harta, miskin ilmu. Ya, kalau yang ketiga, ya masih mending. Ya walaupun dia derajatnya paling rendah, dia memiliki harta, namun tidak memiliki ilmu. Ini yang keempat, dia tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu agama. Nah, fa huwa yaqulu law anna li malan. Bersamaan dengan itu dia berkata, seandainya aku memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan menggunakan harta tersebut seperti fulan yang ketiga tadi, yang punya harta namun tidak punya ilmu, dia gunakan untuk maksiat. Seandainya aku memiliki harta, aku akan gunakan untuk maksiat, untuk ini dan itu. Fa huwa bi niyyatihi, berarti dia mendapatkan ganjaran niatnya. Fa wizruhuma sawa, dan dosa keduanya itu sama. La haula wala quwwata illa billah. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, sehingga pada poin rukun Islam yang pertama itu poin yang sangat penting, karena dia akan berikan pengaruh pada rukun Islam kedua, ketiga. Salah satunya puasa. Karena ketika dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dalam ibadah dia harus ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya rukun Islam yang kedua diterima, sholatnya diterima, zakatnya, puasanya. Nah, di sini puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa banyak orang yang tidak mempelajari rukun Islam yang pertama, tidak mempelajari akidah, tidak mempelajari tauhid, sehingga masuk pada bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, nah dia melakukan amalan-amalan yang ada padanya kesyirikan. Ya, ada padanya kesyirikan. Memiliki keyakinan-keyakinan tertentu ketika masuk bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan, ya dia harus melakukan ritual padusan. Ya, alhamdulillah kalau di desa kita nggak ada ya. Ini biasanya di daerah Jawa, daerah Jogja, Solo sekitarnya. Ya, kalau di desa kita ya mirip-mirip, namun tidak sampai pada derajat kufuran. Paling hanya berupa apa? Perkara yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berziarah ke makam bersama-sama. Nah, karena berziarah ke makam itu perkara yang bagus, mengingat kematian bagus. Namun mengkhususkan ziarah menjelang Ramadan, dan itu pasti dilakukan kalau nggak mau puasa, kalau nggak mau lebaran.
Seperti itu saja. Padahal ziarah kubur itu kapan saja. Ketika kita lewat kuburan sendiri, mampir sebentar, menangis. Itu yang lebih manfaat. Daripada ini sudah mau puasa, nah bersama-sama mengikuti adat yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dikhawatirkan amalannya tertolak. Nasallahu alaihi. Sehingga pentingnya bagi kita sebelum masuk di bulan Ramadan kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di hadapan kita ada kitab Ahkamus Shiyam yang berisi tentang hukum-hukum puasa dan insya Allah kita akan membacakan dua kitab ini di sela-sela di antara kultum antara sholat isya dan tarawih dan juga di kultum setelah sholat subuh. Tapi ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama adalah penjelasan tentang asyam. Asyam lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa itu artinya menahan diri. Ya. Tarku at-tanaqqul min halin ila halin, sehingga dia tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga diam saja. Itu artinya hukum asalnya al-imsak, artinya menahan diri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Ya. Shauma artinya di sini somtan. Artinya apa? Maryam bernazar untuk tidak berbicara kepada manusia, sehingga menahan dirinya untuk tidak berbicara. Maka ini secara bahasa puasa itu artinya menahan atau menahan diri. Sedangkan secara syariat adalah menahan diri ya dengan tata cara yang khusus, an syai'in makhsusin, dengan ya dari hal-hal yang khusus ya, dari hal-hal yang diharamkan, maksudnya yang batalkan puasa, fi zamanin makhsusin, di zaman tertentu, bi syara'iti makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Dan di antara para ulama juga ada yang memberikan penjelasan lebih detail, al-imsaku anil muftirat ma'iktirani niyah bihi, yaitu menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa, disertai dengan niat untuk berpuasa dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, sehingga menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, makan, minum, dan sesuatu yang bersifat makan dan minum, berhubungan suami istri dan seterusnya, disertai dengan niat. Sehingga niat di sini adalah ketika berpuasa wajib, sehingga harus ada niat. Sehingga para ulama mengatakan ketika sudah masuk bulan 1 Ramadan, kemudian dia tahu besok Ramadan, dia menghadiri taraweh, kemudian jam 3 malam bangun untuk sahur, itu sudah ada padanya niat tanpa harus mengucapkan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Baik. Hadza wallahu taala. Sudah jam berapa? Sudah masuk. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada esok hari. Jika besok kita sudah puasa berarti tarawih. Alhamdulillah. Nah, berarti insyaallah kita sampaikan di sela-sela tarawih. Sehingga kultum itu memang tidak ada dasarnya, sehingga kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membagikan, menjelaskan pandangan kepada masyarakat tentang puasa dan juga tentang hukum-hukum yang lainnya, walaupun harus ada pada suatu waktu yang memang di situ tidak ada padanya kultum, karena memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana solusinya? Sehingga ada hari-hari yang memang tidak ada padanya kultum langsung tarawih. Namun secara global kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut, karena memang saat itu berkumpulnya manusia untuk menjelaskan hukum-hukum Islam. Tapi bahada Allah taala alam, naktafi bihadzal qadar.
Tafadhol, nanti pertanyaan setelah azan. Taib al-muadzin falyu'adzin hafizakumullah. Langsung di sana yang azan apa? Masih azan? Azan? Ada tadi. Tapi enggak. Oh, enggak ke sana. Ke sini tuh. Tadi sini. Sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد Rasulullah. Banyak kebutuhan keluarga. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita jelaskan secara ringkas ya tentang pembahasan tentang niat, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk memperbaiki akidah tauhid kita. Dan yang kedua adalah penjelasan singkat tentang pengertian puasa, karena sebentar lagi kita bulan puasa, dan insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan ya di beberapa waktu ya, di sela-sela antara Isya dan Tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kemudahan. Hadza wallahu taala alam. Silakan jika ada yang bertanya, tafadhol. Yang pertama, hukum rokok itu usul atau buruk? Yang kedua, tadi ada hadis yang kata Ustaz, kalau misalnya orang itu tidak berilmu kan, orang itu yang tidak berilmu tidak ada harta kan. Nah, dia tuh yang berkeinginan untuk yang orang yang tidak, yang punya harta tapi yang bermaksiat contohnya kan. Itu dosanya sama kan. Itu bagaimana yang ada yang kalau saya dengar tuh pahalanya itu belum dicatat sebelum dia melakukan itu bagaimana hukumannya Ustaz? Baik. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama ya. Jadi permasalahan rokok ini sedang viral ini. Sedang viral masalah rokok. Baik. Jadi apabila ditinjau dari sisi ya perselisihan ketika saat itu belum terlihat ya. Ketika awal-awal munculnya rokok itu belum terlihat itu sesuatu yang membahayakan tubuh sehingga di kalangan para ulama terjadi perselisihan. Berarti pada saat itu masuk kufur karena memang saat itu belum terlihat. Ya, saat itu sama seperti awal munculnya HP. Itu orang menyangka itu menyerupai orang-orang kafir. Dulu awal munculnya
HP, namun kan berubah terus. Nah, maka dari sisi saat itu maka bisa jadi furu. Ya, furu itu artinya cabang. Namun ketika itu sudah jelas bahwasanya memang banyak memudaratkan dan memang sudah mengandung padanya memang banyak sekali racunnya sebagaimana sudah diketahui. Nah, apalagi terjadi pada sikap menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena di antara sifat ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'its, dan menghalalkan untuk kalian yang baik-baik dan mengharamkan untuk kalian perkara-perkara yang buruk. Sehingga dari perjalanan waktu nampaklah bahwasanya kandungan-kandungan yang di dalamnya itu sudah sangat buruk sekali. Sehingga sebagai sesuatu yang membahayakan tubuh sampai pada derajat membunuh. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah memberikan kaidah la dororo wala dirar. Sesuatu yang berbahaya ya untuk dirinya, wala dirar, dan membahayakan orang lain itu artinya tidak boleh, dilarang atau haram. Jadi Nabi bersabda la dororo wala dirar. Tidak boleh seseorang itu membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, atau dengan kata lain sesuatu yang berbahaya atau membahayakan sekitarnya itu dilarang di dalam agama. Jadi bukan hanya sebatas masalah rokok saja ya. Semua makanan yang itu sifatnya merusak tubuh itu dilarang. Ya bukan hanya rokok ya, nasi yang sudah basi. Kira-kira ada nggak orang yang mau makan nasi yang sudah basi? Tentu tidak mau. Kenapa? Ya sudah racun. Ya. Apalagi ini sudah jelas-jelas racun. Ya. Sehingga itu masuk kepada perkara yang usul ya, karena dikhawatirkan ya apabila dia membolehkan ya dikhawatirkan berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena ini haram ya, haram namun dihalalkan ya. Anggap saja mungkin tidak bagi dirinya sendiri, namun bagi anak-anaknya, bagi istrinya, tentu dia tidak mau untuk memberikannya. Sehingga dari sini sudah jelas bahwasanya kalau sudah sampai derajat ini sudah jelas ya bahwasanya banyak sekali bahayanya, berarti itu sudah masuk perkara-perkara yang ya usul. Karena sudah jelas ya, sudah jelas berarti wajib bagi seorang muslim berdasarkan nas-nas yang lainnya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri kalian, wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan janganlah kalian mencerumuskan diri kalian ke dalam kebiasaan dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Berarti dari banyak dalil-dalil yang ada, berarti wajib bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan kesehatan, karena itu berarti bunuh diri. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jelas, kemudian ada yang ya kalau masih memakruhkan masih mending ya, karena makruh itu dekat dengan haram. Tapi kalau udah menghalalkan ini berbahaya. Nah, pernah ada orang yang merokok, kemudian dia komplain kepada penjual warungnya, "Bu, ini gimana rokok saya?" Iya. "Kenapa, Pak?" "Ini rokok saya ini sudah kadaluarsa. Saya nggak mau makan racun kayak gini." Namun dalam hati ya, mungkin karena ketidakberanian saya juga, jadi saya cuma membatin dalam hati, ya belum masuk kadaluarsa saja sudah racun, apalagi kadaluarsa. Ketika kadaluarsa, sang perokok mengakui kalau itu racun. Dia mengatakan, "Saya nggak mau menghisap racun seperti ini." Dia mengaku itu racun, tapi pada posisi sudah kadaluarsa. Nah, dia sendiri nggak mau beli rokok ternyata yang sudah kadaluarsa. Dia pengennya rokok yang masih baru. Nah, dari sini sebetulnya hati nurani seseorang itu dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan tubuhnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi bahwasanya menggabungkan antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan bahwasanya dunia itu untuk dimiliki 4 orang,
Yang pertama yang memiliki harta, ilmu dan harta, dia gunakan untuk ibadah. Yang kedua memiliki ilmu saja tapi tidak memiliki harta, namun dia memiliki niat sama seperti yang pertama, maka pahalanya sama. Yang ketiga dia memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu, dia gunakan hartanya untuk maksiat, dan ini merupakan derajat yang paling rendah. Dan yang keempat, dia tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, tapi dia punya niat. Nah, dia memiliki niat, maka dosanya sama dengan orang yang ketiga tadi. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab seseorang sampai dia berucap atau sampai dia beramal. Nah, innallaha tajawaza an ummati, nah malam tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba selama dia tidak berbicara atau selama dia tidak berbuat. Maka hadis-hadis seperti ini dibawa pada pemahaman al-wa'id, ya. Hadis-hadis ancaman, ya. Seperti tadi ini kan ancaman yang pertama. Itu hadis-hadis ancaman itu dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya, agar orang yang terjatuh ke dalam perkara seperti itu, orang yang sudah miskin, gak punya harta, gak punya ilmu, maksiat lagi, agar mereka ini sadar, sehingga hadis-hadis nas-nas tentang ancaman-ancaman itu dibiarkan saja apa adanya, agar mereka bertobat, agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nanti ada rinciannya seperti tadi yang disebutkan di dalam hadis yang pertama. Selama dia belum mengucapkan dan selama dia beramal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazabnya. Sedangkan hadis-hadis yang tadi itu dibiarkan saja agar orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa takut. Nah, dan seperti ini ada juga di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah, wa man qatala mu'minan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa sa'at masira. Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, ya kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah marah dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan padanya neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Di sini Allah katakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Padahal telah dimaklumi di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, aku akan memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, siapa pelaku dosa besar? Ya mereka ini yang bunuh. Ya, dia bunuh nih. Berdasarkan ayat yang tadi dalam surat An-Nisa, orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, dia kekal di dalamnya. Allah marah, Allah melaknatnya, kekal di dalamnya. Berarti dia kekal. Makanya perlunya kita memahami ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pentingnya kita memahami ayat atau hadis dengan pemahaman salaf, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman yang keliru. Sehingga mereka yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, yaitu ancamannya. Dan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berisi ancaman itu dibiarkan saja apa adanya, agar orang yang berbuat dosa itu, membunuh, kalau yang tadi itu sudah miskin, bermaksiat lagi, agar mereka takut. Walaupun secara ilmu fikihnya, secara lebih detailnya lagi, itu ada rinciannya seperti tadi ya. Kalau orang yang membunuh itu dia masuk neraka, namun dia tidak kekal selama ada di dalamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat yang tadi, para ulama menjelaskan amirruha kama ja'at, biarkan saja, dibiarkan apa adanya, agar mereka orang yang berbuat dosa, yang suka bunuh itu takut. Ya,
Itu saja masih banyak orang yang membunuh ya, seperti kita lihat di zaman sekarang ya. Naudzubillah. Ya, oh, ini istri bunuh suami, suami bunuh istrinya, orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Tidak ada rasa takut sekali. Sehingga nas-nas seperti ini dibiarkan saja. Agar mereka yang berbuat dosa takut. Walaupun ada rinciannya. Nah, sehingga yang bertanya orang yang bertanya itu dilihat. Kalau orang yang bertanya itu penuntut ilmu, udah mengetahui hukum, ya seperti dalam posisi di majelis ini, diberi rincian. Tapi jika yang bertanya itu orang yang tidak memiliki ilmu, dia banyak berbuat dosa, dibiarkan apa adanya. Dan memang seperti itu fikihnya, agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila ada khotib ketika khutbah Jumat, dia berkhotib di mimbar menjelaskan tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja padahal dia mengaku muslim. Nah, itu dia harus dijelaskan apa adanya saja, ancaman-ancaman dibiarkan saja agar orang yang tidak sholat itu bertobat, takut. Tapi yang menjadi kesalahan ketika dia menyampaikan hukum orang yang meninggalkan sholat itu hilaf, perselisihan di karangan para ulama. Dia sampaikan juga di mimbar, ya sudah. Jadi efek ancamannya itu kurang. Ibarat pedang itu kurang tajam. Sehingga pentingnya seorang dai atau seorang guru itu menyampaikan khutbah harus mengetahui ilmunya. Sehingga pada ancaman-ancaman dibiarkan agar orang-orang yang datang, karena tidak semua yang datang sholat Jumat itu nggak semuanya yang rajin ke masjid. Ada juga orang yang mungkin ke masjidnya hanya seminggu sekali. Nah, disitulah saatnya kita memberikan nasihat, motivasi, mendapatkan surga, ancaman terhadap neraka, dibiarkan saja apa adanya agar dia berpikir. Nah, seperti itu. Termasuk tadi hadis yang tadi, dunia itu untuk 4 orang. Jadi yang keempat itu agar dia juga, mereka yang sudah nggak punya harta, nggak punya ilmu, nah diberi ancaman seperti itu, maka dosanya itu sama. Taib hadza wallahu taala alam, barakallahu fikum. Nah, silakan jika ada yang bertanya mungkin tentang puasa. Nah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.